Partai Solidaritas Indonesia merekrut politikus partai lain dan menempatkannya pada posisi penting. Kaderisasi makin ditinggalkan. Saya Deva Radanya, dan inilah Editorial Tempo. Model pengelolaan partai politik di Indonesia tak lebih dari cara manajemen klub sepak bola. Seperti klub melakukan transfer pemain, pemilik partai menarik politikus dari para pesaingnya demi kemungkinan meraih suara. Seperti terlihat dari langkah Partai Solidaritas Indonesia akhir-akhir ini. Gambaran ideal tentang kaderisasi pun makin jauh dari praktik. PSI gencar menarik politikus partai lain dan menempatkan mereka pada posisi penting. Yang terlihat mencolok adalah masuknya sejumlah petinggi Partai Nasdem. Mantan Wakil Ketua Umum Nasdem, Ahmad Ali, menjadi Ketua Harian PSI. PSI juga berancang-ancang menarik mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Qadir Karding, yang baru-baru ini dicopot dari posisi Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Naturalisasi atau peralihan warga negara lain untuk secara cepat menjadi pemain tim nasional sepak bola Indonesia berlaku di sini. PSI menempuh cara instan merekrut politikus partai lain untuk memperkuat posisinya. Kaderisasi yang lemah membuat PSI menutup mata terhadap kualitas dan rekam jejak politikus yang dibajak. Yang penting, mereka bisa mendatangkan kemungkinan tambahan logistik atau suara. Ahmad Ali cocok memenuhi kebutuhan itu. Ia malang melintang dalam perpolitikan ala klub sepak bola. Bermula dari Partai Golkar, ia pindah ke Partai Patriot, kemudian melompat ke Nasdem. Kebetulan, ia juga sedang menghadapi masalah hukum. Rumah pengusaha tambang itu digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi pada Februari 2025. Penyidik mengusut keterlibatannya dalam dugaan pencucian uang oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widiasari. Strategi PSI membajak kader partai lain merupakan instruksi mantan Presiden Joko Widodo, ayah Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. PSI masih bergantung pada Jokowi dan keluarganya. Arah kebijakan PSI, termasuk dalam memilih pengurus, ikut ditentukan Jokowi. Pengurus tak diubahnya pion yang digerakkan pemain catur yang memiliki agenda dan kepentingan. Tak sulit menebak agenda politik Jokowi yang memimpin PSI dari belakang layar. Ia memanfaatkan PSI agar bisa melanggengkan dinasti politiknya. Meski pemilihan umum 2029 masih jauh, Jokowi telah menyerukan 2 periode pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Praktik semacam ini memang bukan khas PSI. Hampir semua partai kini menjadi semacam perusahaan yang dimiliki satu tokoh sentral dan keluarganya, baik yang menempati posisi ketua umum maupun yang berkuasa di belakang meja. Mereka yang tidak termasuk keluarga atau orang juragan hanya punya kesempatan kecil menempati posisi strategis. Kondisi itu hanya bisa diperbaiki dengan menjalankan reformasi sistem kepartaian dan membongkar feodalisme partai. Perubahan ini harus dimulai dari pucuknya. Idealnya, partai membatasi masa jabatan ketua umum paling lama 2 periode kepengurusan. Dengan begitu, regenerasi kepemimpinan bakal terjadi dan partai tak lagi bergantung pada satu figur tertentu. Memang sulit mengharapkan para petinggi partai politik mau mereformasi sistem kepartaian. Namun, partai manapun tak akan menjadi modern tanpa ada reformasi itu. Partai modern tentu saja menempatkan kepentingan publik sebagai garis perjuangan, bukan kepentingan juragannya. Simak editorial dan liputan selengkapnya hanya di tempo.com.